Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester komunikasi data dan jaringan komputer. Ya, untuk UASnya sendiri di sini instruksinya untuk diminta menjelaskan satu, jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan disebutkan dokumen apa komponen utama yang dilibatkan, lalu diagramnya, lalu ada yang kedua, jelaskan untuk proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Lalu penjelasan mengapa dalam transmisi data dan jaringan komputer terjadi bit error. Nah, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Lalu yang terakhir, dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Jadi sini saya sudah membuatkan PPT-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Soal nomor satu, mekanisme mengirim data dalam jaringan komputer. Mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer melibatkan proses kompleks yang dimulai dari sumber data atau source sehingga tujuan data atau destination. Proses ini mengikuti model OSI atau kepanjangannya Open System Interconnection atau TCP atau IP yang membagi komunikasi menjadi beberapa layer. Nah, untuk gambar layer-layernya seperti pada gambar di sini ada source atau sumber data, yaitu perangkat yang mengirimkan data seperti komputer, smartphone, atau server. Lalu ada application layer. Nah, itu adalah aplikasi yang menghasilkan data, contohnya email, web browser, dan lain-lain. Selanjutnya ada transport layer. Nah, di sini ada TCP atau UDP untuk mengatur pengiriman data end-to-end. Lalu ada network layer di sini untuk routing dan pengelamatan IP. Jadi untuk tujuan IP-nya itu di network layer. Ada data link layer untuk framing dan error detection. Selanjutnya ada physical layer untuk media transmisi fisik atau transmisi fisik, kabel atau wireless. Lalu yang terakhir ada destination atau tujuan perangkat yang menerima data dari tadi source atau komputer atau perangkat lainnya. Soal kedua yaitu encoding dan modulasi data. Encoding adalah proses mengubah data digital menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Encoding memastikan data dapat dibaca dan interpresentasikan dengan benar oleh receiver. Nah, jenis-jenis encoding itu di sini ada NRZ, yaitu non-return to zero. Contohnya bit 1 sama dengan high, bit 0 sama dengan low. Atau yang kedua ada NRZI, yaitu inverted transisi level menunjukkan bit 1. Lalu ada jenis Manchester, setiap bit memiliki transisi tengah di tengah. Lalu ada differential Manchester, transisi di awal bit untuk sinkronisasi. Lalu ada jenis 4B/5B, mengkonversikan 4 bit menjadi 5 bit untuk clock recovery. Lalu ada 8 bit, 10 bit untuk mengkonversikan 8 bit menjadi 10 bit dengan DC balance. Proses modulasi data adalah proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui media analog, seperti saluran telepon atau gelombang radio. Nah, jenis-jenis modulasi yaitu ada ASK, amplitude shift keying, mengubah amplitudo sinyal carrier berdasarkan bit data. Lalu ada FSK, frekuensi shift keying, mengubah frekuensi sinyal carrier bit 1 sama dengan frekuensi tinggi, lalu bit 0 untuk frekuensi rendah.
Lalu ada PSK, Passive Keying, mengubah fase sinyal carrier. Lalu ada quad cam atau quadrature amplitude modulation. Untuk kombinasi ini untuk kombinasi ASK dan PSK untuk efisiensi lebih tinggi. Lalu untuk proses encoding dan modulasi, untuk data digital itu encoding Manchester, menggunakan Manchester, 4 bit atau 5 bit dan lain-lain. Lalu untuk nomor 2, sinyal terencode itu menggunakan modulasi ASK, FSK, PSK, dan CAM untuk transmisi analog. Sinyal analog melalui transmisi media. Transceiver itu demodulasi, decoding dan data digital. Untuk tahapannya itu dari receiver didemodulasi dulu, lalu didecoding dan menjadi data digital. Nomor 3, bit error dalam transmisi data. Penyebab bit error adalah kondisi di mana bit data yang diterima berbeda dengan bit data yang dikirim. Nah, bit error terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas sinyal selama transmisi. Faktor-faktor penyebab big error itu ada beberapa, ada noise, itu thermal noise, gerakan elektron acak karena suhu, ada intermodulation noise, interferensi dari sinyal lain, ada crosstalk, sinyal dari kabel lain yang mengganggu, ada impulse noise, gangguan tiba-tiba dari sumber eksternal. Lalu ada attentional, penyelamat sinyal, sinyal melemah seiring jarak transmisi dapat menyebabkan bit tidak terdeteksi dengan benar. Lalu ada distorsi sinyal. Nilai distorsi yaitu komponen frekuensi berbeda berbeda memiliki nilai yang berbeda. Amplitude distortion itu amplitudo yang berubah tidak merata. Lalu ada interferensi elektromagnetik atau EMI. Ini gangguan dari perangkat elektronik klien. Nah, lalu ada gangguan dari sumber listrik. Lalu penyebabnya masalah media transmisi, itu kabelnya rusak atau kualitasnya rendah, atau koneksinya longgar, atau ada masalah pada wireless multipath-nya. Penyebab yang terakhir itu adalah jitter dan timing error, jadi ada ketidakstabilan clock dan variasi delay transmisi. Adapun dampak bit error yaitu data yang diterima tidak sesuai dengan yang dikirim, dapat menyebabkan aplikasi crash atau data korup, mengurangi keandalan komunikasi dan meningkatkan kebutuhan retransmission. Metode meminimalkan bit error yaitu untuk meminimalkan bit error diperlukan kombinasi teknik dari berbagai layer, mulai dari physical layer dan application layer. Yang pertama itu untuk meminimalkan bit error, yaitu adalah error detection atau mendeteksi errornya. Saya menggunakan parity check, yaitu menambahkan bit paritas genap atau ganjil, dapat mendeteksi error ganjil. Checksum, kita bisa menggunakan checksum untuk error detection, menyumlahkan semua bit data, mengirim hasil penyumlahan, receiver memverifikasi checksum. Jadi checksum yang dikirim dan diterima itu harus sama. Lalu ada CRC, Scaling Redundancy Check untuk menggunakan polinomial untuk menghasilkan reminder lebih kuat dari checksum digunakan di internet dan Wi-Fi. Lalu metode kedua bisa menggunakan error correction atau koreksi error. Sini ada forward error correction atau FEC. Isinya itu ada Hamming code, menambahkan redundancy bit untuk koreksi, lalu Red Solomon untuk mengkoreksi multiple error. Receiver dapat memperbaiki error tanpa retransmission. Lalu ada ARQ, Automatic Repeat Request. Jadi sistemnya stop and wait, tunggu ACK sebelum dikirim berikutnya. Lalu ada go back end, itu retransmit dari frame error. Lalu ada selective repeat ARQ hanya untuk transmit frame yang error. Metode ketiga itu teknik physical layer, yaitu dengan menggunakan encoding yang robust. Modulasi, kalau menggunakan modulasi yang tahan noise, jadi CAM dengan error correction coding, adaptive modulation berdasarkan kondisi channel. Lalu ada equalization, mengkompensasi distorsinya sinyal menggunakan equalizer di receiver. Yang terakhir, untuk meminimalkan bit error,
menggunakan teknik media dan infrastruktur, yaitu untuk kualitas media transmisi, gunakan kabel berkualitas tinggi, lalu hindari interferensi elektromagnetik, lalu untuk sinyal amplificationnya, repeater harus mempengaruhi sinyal, lalu untuk error recovery di transponder, TCP, menggunakan checksum dan retransmission. Selanjutnya, proses dalam proses delay dalam transmisi data. Nah, itu jenis-jenis delay dalam transmisi jaringan itu eh, delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari source ke destination tadi dari sumber ke tujuan. Delay ini terdiri dari beberapa komponen di berbagai tahapan transmisi. Yang pertama itu adalah di transmisi delay, itu waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan semua bit ke dalam media transmisi. Lalu ada propagation delay, waktu yang dibutuhkan sinyal untuk merambat melalui media dari sender ke receiver. Lalu processing delay, waktu yang dibutuhkan router atau switch untuk memproses header paket, memeriksa error, dan menentukan output port. Lalu ada queue delay, waktu yang dihabiskan paket untuk menuju queue router sebelum dikirim, tergantung pada tingkat traffic jaringannya. Adapun cara untuk meminimalkan delay, yaitu meningkatkan bandwidth, itu mengupgrade koneksi ke kecepatan tinggi, mengurangi jarak, lalu ada optimasi routing, yaitu gunakan routing protokol yang efisien, ada quality of service, yaitu prioritaskan paket yang penting, seperti voice, video, atau melakukan upgrade hardware. Nah, melakukan routernya dengan CPU yang lebih cepat, switchnya dengan switching pabrik besar, lalu mengurangi proses delay. Lalu ada buffer management, ukuran buffer yang optimal, ada mengaktifkan queue management, lalu mengurangi queue dealing di paket yang lost. Lalu ada protokol optimization. Sekian jawaban dari UAS. Terima kasih.